Seperti biasa, mari kita lanjutkan spoiler episode 113 bagian kedua. Mata Yezong melirik Xinlan di sampingnya setelah mendengar ini. Dia buru-buru mengangguk dan hanya bisa tertawa pahit. Tuan Xiaoyan telah menyelamatkan klan Yeku hari ini. Meskipun altar kuno api matahari tidak dapat dipinjamkan kepada orang luar, kemungkinan kami hanya akan mencari kematiannya sendiri jika masih bersikeras dengan cara lama. Kemudian Yezong memerintahkan anggota klan untuk membersihkan aula besar sebelum secara pribadi memimpin kelompok Xiaoyan ke altar kuno api matahari. Dokter peri kecil, masuklah ke altar. Xiaoyan memutar kepalanya dan memerintahkan. Pada saat yang sama, dia memanggil boneka iblis bumi. Tuan Huo, mohon berjaga-jaga untuk kami. Jangan izinkan siapapun mengganggu. Altar kuno menjadi sepi setelah semua orang pergi. Hanya menyisakan Xiaoyan dan dokter peri kecil. Setelah sejenak memperhatikan altar kuno, tangan Xiaoyan dengan lembut mendorong tablet batu hitam gelap. Segera, dinding batu di sekeliling altar perlahan bergerak, membentuk dinding batu bulat, mengelilingi Xiaoyan dan dokter peri kecil. Alis dokter peri kecil merajut sedikit ketika sinar matahari mendarat di tubuhnya. Tidak perlu panik, Xiaoyan menghibur, kemudian tangannya melambai. Inti monster dari naga kalajengking beracun muncul di tangannya. Pada saat yang sama, sebuah kotak giok yang berisi air liur transformasi tubuh bodhisattva muncul. Aku akan menggunakan 3 jenis api surgawi untuk memaksa racun Qi dalam tubuhmu ke tempat tertentu. Prosesnya akan sangat menyakitkan. Aku percaya padamu. Dokter peri kecil tampaknya menyadari kekhawatiran di hati Xiaoyan. Kalau begitu, mari kita mulai. Ekspresi Xiaoyan serius. Pikirannya fokus sejak dia memberi perintah dengan suara yang dalam. Sementara Xiaoyan sibuk menyelesaikan masalah tubuh racun menyedihkan. Aura dingin menyebar di sebuah aula besar lembah sungai es yang jauh dari kota Ye. Kamu pergi dengan 54 orang, namun kamu adalah satu-satunya yang telah kembali. Tianse, apakah ini pertanggungjawaban yang kamu bawa kembali? Sosok berjubah putih, yang duduk di kursi pemimpin menatap Tianse yang bersujud. Kepala lembah, masalah ini bukan salahku. Kesalahan ada pada laporan sebelumnya, yang tidak mengatakan ada ahli Douzun bintang 1 di dalam kelompok itu. Tianse menjawab dengan hormat. Tidak heran dia mampu mengubahmu menjadi keadaan yang menyedihkan seperti ini. Apakah kamu tahu kemana kelompok ini pergi? Tianse menggelengkan kepalanya. Tubuhnya gemetar saat merasakan tekanan aura dingin, bahkan menyebabkan douqi-nya membeku. Bing Zunze, tidak perlu marah. Kami sadar di mana sekelompok orang itu. Sebuah kabut hitam aneh tiba-tiba muncul di dalam aula. Segera, kabut hitam berkumpul, berubah menjadi sosok manusia. Hall of Soul, kamu benar-benar telah datang ke lembah sungai esku, tamu yang sangat langka. Bing Zunze berbicara dengan acuh tak acuh. Ada seseorang dalam kelompok itu yang menjadi target Hall of Soul kami. Karena kita punya motif yang sama, kita mungkin bisa bekerja sama. Apa yang dipikirkan Bing Zunze? Tubuh racun menyedihkan milik lembah sungai esku. Kami akan meninggalkan yang lain untukmu. Bing Zunze perlahan-lahan berdiri sambil melirik sosok yang terbuat dari kabut hitam. Kamu memang layak menjadi Bing Zunze. Dalam hal ini, aku berharap bahwa kita akan bekerja sama dengan baik. Sementara sebuah tangan besar bergerak melawan kelompok Xiaoyan di aula besar yang sedingin es. Ruang lubang cacing di ujung wilayah pil mulai membentuk beberapa riak. Segera, banyak sosok manusia menerobos ruang dan muncul kemudian mendarat di tanah. Mereka berlutut pada seorang wanita muda berpakaian hijau. Ada rasa hormat yang muncul dari hati mereka. Sun Er, dengan lembut meletakkan kakinya di tanah kosong. Matanya melihat ke arah kota Ye yang jauh. Segera, dia mengungkapkan senyuman. Kakak Xiaoyan, dengan adanya Sun Er, siapapun yang berani menyentuhmu, aku akan membunuh mereka. Kembali pada Xiaoyan dan dokter peri kecil. Xiaoyan duduk bersila sambil melirik dokter peri kecil. Saat ini, tubuh dokter peri kecil tidak lagi memancarkan uap racun sedikitpun. Kulitnya, yang semula berwarna putih pucat, sekali lagi memancarkan warna merah yang sehat. Selama dia mengkompres racun ke dalam inti monster, dia akan berhasil membentuk kepingan racun. Proses ini hanya bisa dilakukan dokter peri kecil sendirian. Setelah memperhatikan dokter peri kecil sejenak, tatapan Xiaoyan beralih pada lubang tanpa dasar di altar. Dia cukup penasaran,
mengapa lubang ini tidak lagi memancarkan benih inti api? Kemudian tangannya menekan lubang di tanah, kekuatan hisap melonjak keluar dari tangannya. Namun, dia tidak menemukan apapun. 10 menit berlalu, dia akhirnya merasakan benih api yang sangat kecil melarikan diri dari lubang seperti kilat dan muncul di depannya. Ini api matahari. Xiaoyan dengan lembut mengulurkan tangannya dan menerima api warna putih. Aku ingin tahu apakah api matahari ini dapat menyuburkan keterampilan penciptaan api. Segera, Xiaoyan mengepalkan tangannya dan menyerap api matahari ke tubuhnya. Glaze Lotus Heart Flame melonjak keluar dan dengan mudah memperbaikinya. Setelah itu, bergabung dengan api perubahan kehidupan di tubuhnya. Ini memang efektif. Xiaoyan sekali lagi mengulurkan tangannya dan kekuatan hisap secara paksa mengeluarkan 5 bibit inti api dan menelannya. Menutup matanya, kekuatan spiritualnya memasuki lubang dengan cara seperti kilat. Dia akhirnya menemukan cahaya merah tiba-tiba berkedip-kedip di bagian terdalam dari lubang. Ini, inti manik. Aku benar-benar menemukan harta karun kali ini. Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam sebelum perlahan melirik dokter peri kecil, yang tubuhnya masih duduk tanpa gerakan sedikit pun. Kemudian, dia mulai menyerap api matahari yang diciptakan oleh inti manik. Dengan inti manik, penguatan api perubahan kehidupan di tubuhnya hanyalah masalah waktu. 3 hari berlalu dalam sekejap selama pelatihan Xiaoyan. Ketika Xiaoyan tenggelam dalam sukacita api transformasi kehidupan. Saat ini, kota Ye tiba-tiba berubah beku dalam 1 hari. Kepingan salju kecil perlahan turun dari langit di depan banyak tatapan tertegun. Segera, orang bisa melihat sosok putih yang tak terhitung jumlahnya perlahan mengelilingi kota dan datang dari segala arah. Ini semua orang dari lembah sungai es. Mengapa mereka datang ke kota Ye? Jangan bilang bahwa mereka datang untuk klan Ye. Omong kosong, status lembah sungai es jauh lebih besar daripada klan Ye. Kalau begitu, apakah kamu pikir mereka datang ke sini untuk bermain-main? Kedatangan tiba-tiba pasukan besar lembah sungai es dari segala arah, membuat kota Ye menjadi gempar. Klan Ye, serahkan wanita racun dan kelompoknya. Jika tidak, klan Ye akan dihancurkan hari ini. Sementara orang-orang di kota merasa panik. Suara tua samar perlahan-lahan dipancarkan di seluruh kota. Sementara kota Ye gempar, bagian dalam klan Ye juga sangat tidak nyaman melihat barisan di langit. Ini terutama pada Ye Zong dan beberapa tetua. Tian Xuangzi, Tian Se. Mulut Ye Zong sedikit gemetar. Sejak kapan klan Ye kita menyembunyikan wanita racun menyedihkan? Apakah mungkin nona racun tubuh menyedihkan ada di antara kelompok Xiaoyan? Ye Zong dan beberapa tetua lainnya tiba-tiba mengerti sesuatu. Buat apa kalian panik? Kami tidak meminta kalian untuk bertarung sampai mati bersama mereka. Suara samar Tian Huo Zunze tiba-tiba terdengar saat kelompok Ye Zong panik. Matanya sedikit menyipit saat dia melihat ke arah langit di kejauhan. Dou Zunhu, mereka masih menemukan tempat ini. Suara lembut Xiaoyan juga tiba-tiba terdengar. Beberapa saat kemudian, dia sudah muncul dan berdiri lurus di samping Tian Huo Zunze. Mereka memang memiliki akal untuk dapat menemukan kita di sini. Bagaimana dengan dokter peri kecil? Tian Huo Zunze melirik Xiaoyan dan bertanya. Segera, namun, dia tidak bisa bertarung sekarang. Xiaoyan sedikit mengangguk ketika dia menjawab. Kemudian tatapannya beralih pada Ye Zong. Tetua Ye Zong, tolong yakin. Hal ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh kelompokku. Klan Ye-mu tidak akan terlibat di dalamnya. Tatapan Xiaoyan sekali lagi beralih pada Tian Huo Zunze. Tuan Huo, apakah kamu berani menemui lembah sungai es ini denganku? Aku bahkan telah melihat ahli doseng saat itu, apalagi barisan seperti ini. Tian Huo Zunze tertawa. Xiaoyan tertawa kecil. Kesombongannya melonjak ke langit saat kakinya melangkah di udara kosong dan melesat ke langit. Tian Huo Zunze mengikuti di belakang. Iblis tua Tian Se, kamu melarikan diri dengan sangat cepat terakhir kali. Tidak disangka kamu telah memanggil begitu banyak bala bantuan. Ekspresi Tian Se tanpa sadar menjadi jauh lebih gelap ketika dia mendengar ejekan Xiaoyan. Sementara Tian Xuangzi di sampingnya melirik Tian Huo Zunze di samping Xiaoyan. Teman, masalah hari ini adalah dendam antara lembah sungai es dan wanita racun menyedihkan. Apakah kamu setuju jika aku memintamu untuk tidak campur tangan? Tian Huo Zunze tertawa, tetapi dia tidak menjawab.
Yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya. Senyum di wajah Tian Xuangzi tidak berkurang ketika dia melihat ini. Dalam hal ini, aku hanya bisa menghentikanmu. Tidak perlu menahan diri. Tian Huo Zunze membalas dengan senyum. Hari ini, lembah sungai esku telah membentuk formasi penguncian di sekitar kota Ye, tak satu pun dari kalian dapat melarikan diri. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Tian Xuangzi melangkah dan muncul 10 meter dari Tian Huo Zunze. Sementara Tianse tatapannya beralih pada Xiao Yan. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Ekspresi Xiao Yan tenang. Douqi Agung mulai perlahan-lahan beredar di dalam tubuhnya. Tetua Tianse, orang ini adalah target Hall of Soul-ku. Bolehkah aku tahu jika kamu dapat meninggalkannya untukku? Tepat ketika Tianse akan menyerang, kabut hitam pekat tiba-tiba berhamburan dari kejauhan. Ekspresi tenang Xiao Yan langsung berubah menjadi berbahaya ketika kabut hitam yang muncul. Hall of Soul, ini benar-benar tak terduga. Hanya beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi kamu telah maju ke level Douzong. Kabut hitam bergejolak dan berubah menjadi sosok hitam. Tawa aneh, yang menyebabkan mata Xiao Yan tiba-tiba berubah merah. Pelindung Wu, munculnya pelindung Wu, menyebabkan niat membunuh di hati Xiao Yan menjadi semakin padat. Jika bukan karena orang ini, gurunya tidak akan jatuh ke tangan Hall of Soul. Melambaikan tangannya, boneka iblis bumi segera muncul. Kamu layak mati. Apakah aku layak untuk mati? Bukan terserahmu sebagai generasi muda untuk mengevaluasi. Aku bahkan mampu menangkap Yao Chen, apalagi kamu, murid yang tidak berguna ini. Pelindung Wu tersenyum dingin dan berkata, Pelindung Wu, serahkan boneka itu padaku. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menangkap bocah ini. Tianse di samping tersenyum. Pelindung Wu tersenyum samar. Kakinya segera melangkah maju. Suara dentang logam dipancarkan dari kabut hitam. Tenang, kamu akan dapat melihat Yao Chen lagi segera. Pada saat itu, pelindung ini akan membiarkan orang tua itu tahu bahwa tidak seorang pun yang diinginkan Hall of Soul akan dapat melarikan diri. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh. Api hijau. Giok perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Tangannya terkepal dan penguasa hitam besarnya muncul dan menunjuk pada pelindung Wu. Hari ini aku akan mengambil nyawamu. Pelindung Wu hanya tertawa, kabut hitam melonjak dan rantai hitam gelap segera berubah menjadi petir menembak langsung menuju Xiao Yan. Suara dentang logam segera terdengar ketika rantai hitam bertabrakan dengan penguasa, dan kabut hitam aneh yang bertahan di atas rantai, dengan cepat menghilang. Pelindung Wu hanya mendengus, detik berikutnya, 10 rantai hitam keluar dari tubuhnya. Dengan cepat terjerat di udara dan membentuk tombak rantai hitam besar dan menembak ke arah Xiao Yan. 6 penguasa mengaliri tubuh, 6 api bersama. Penguasa berayun, cahaya api muncul di atasnya dan menebas ke depan. Akhirnya, dengan kejam bertabrakan dengan tombak rantai. Boom! Sebuah suara mengejutkan keras muncul. Riak energi kuat menyebar dalam bentuk seperti cincin. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan saat tubuhnya dengan cepat menarik mundur. Detik berikutnya, tombak rantai akhirnya terbagi menjadi 10 rantai hitam dan dengan kejam menembaki Xiao Yan. Penguasa hitam besar Xiao Yan menari-nari, membentuk beberapa bayangan pertahanan. Bunga api dengan cepat muncul saat rantai hitam bertubi-tubi menembaki pertahanan penguasa hitam. Lapisan demi lapisan bayangan penguasa dengan cepat menghilang mengikuti serangan gila rantai warna hitam. Ketika lapisan akhir bayangan penguasa menghilang, cahaya perak melintas, dan Xiao Yan mundur 100 meter seperti kilat. Xiao Yan, apakah ini kemampuan yang kamu andalkan untuk datang ke wilayah dataran tengah? Kilau dingin melintas di mata pelindung Wu saat dia melihat Xiao Yan, yang selincah monyet. Xiao Yan benar-benar mengabaikan teriakan pelindung Wu saat dia mengangkat kepalanya. Segel di tangannya tiba-tiba terbentuk, dan melepaskan 3 perubahan sekaligus dari 3 perubahan misterius api langit. Segera, kekuatan Xiao Yan melonjak 5 bintang, menjadi Douzong bintang 7.